Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan matahari dan bulan di tempat-tempatnya sehingga kita mengenal perhitungan hari dan bulan dan tahun. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan, masih diberi umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa yang mungkin diidam-idamkan oleh mereka yang telah meninggalkan alam dunia ini. Maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu dan Allah menjadikan langkah kita ke depannya sebagai langkah yang lebih baik. Dan alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita sudah memasuki awal Sya'ban 1444 Hijriah. Setelah di pekan lalu alhamdulillah kita sudah memperingati peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab yang terjadi pada Rasulullah SAW ribuan ratusan tahun yang lalu. Dan karena ini memasuki bulan Sya'ban, ada baiknya kita membahas satu buah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban. Maka sebelum kita membaca kitabnya ini, kita mengharapkan keberkahan dari beliau. Semoga apa-apa yang kita baca bisa menjadi masukan bagi diri kita, menguatkan keimanan kita, meneguhkan pendirian kita, hingga dia menjadi saksi baik kepada untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini pembacaannya akan kita singkat-singkat aja, tapi insyaallah tanpa mengurangi nilai-nilai penting yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dikatakan bahwa sesungguhnya bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan bulan yang penuh dengan kebaikan. Setiap perbuatan taubat yang dilakukan di dalam bulan itu merupakan sebuah keberuntungan yang besar. Maka kita tahu kita banyak dosa. Kita tahu kita masih melakukan maksiat. Mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, lintasan-lintasan hati kita itu kita banyak melakukan maksiat kepada Allah. Maka bagi yang ingin bertobat, sangat dianjurkan untuk bertobat di bulan ini. Ini bukan cuma buat yang dengar, buat yang ngomong juga. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita untuk kita bisa bertaubat di bulan ini. Dan itu perbuatan taubat tersebut dikatakan adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar dan meningkatkan amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini bagaikan berdagang dengan mendapatkan laba, keuntungan, faedah yang melimpah-limpah. Maka sangat dianjurkan untuk kita semua memperbanyak amalan-amalan sunnah, perbuatan-perbuatan yang sekiranya itu baik walaupun cuma sedikit. Baik itu perbuatan yang memang disunnahkan ataupun adat kebiasaan kita yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan amal taat kita. Seperti apa? Seperti kita laksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Masuk rumah pakai kaki kanan, keluar rumah kaki kiri.
Pakai sendal, pakai sepatu kaki kanan. Lepas sendal, lepas sepatu kaki kiri. Pakai baju, masukin kanan dulu. Selesai, keluarnya yang kiri dulu. Begitu juga bersiwak. Begitu juga pakai kopiah, pakai celana jangan sampai di atas dengkul. Kalau bisa pakai celana di bawah dengkul. Itu kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, itu akan jadi nilai amalan taat. Dan itu akan menjadi keuntungan yang melimpah buat kita. Padahal itu hari-hari kita lakukan. Maka kalau kita lakukan dengan niat untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan bernilai ibadah. Bedanya ulama sama orang awam itu di situ. Orang awam, kita nih, kita menganggap ibadah sebagai suatu kebiasaan aja. Biasa sholat zuhur, biasa sholat asar, biasa puasa bulan Ramadan. Semua kita anggap kebiasaan. Tapi beda sama ulama. Ulama itu kebiasaannya menjadi ibadah. Dia bangun pagi, dia duduk, dia makan sarapan, dia duduk sama keluarganya, dia ketemu orang di jalan, dia belanja, dia ini, dia itu, semua diniatkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak terlewat modal mereka hidup di dunia, yaitu usia. Nggak lewat satu detik pun kecuali untuk menambah pundi-pundi amal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memulainya di bulan ini merupakan suatu keberuntungan yang melimpah. Kita niatkan semoga lepas dari sini, kita hadir di sini, kita perbaiki niat kita. Kita keluar dari sini, kita perbaiki amalan kita, amalan keluarga-keluarga kita. Istri kita di rumah, kakak, anak, saudara, semua kita coba untuk memberitahukan kepada mereka supaya mereka merubah kebiasaannya menjadi ibadah dengan berusaha untuk menjalankan amal-amal itu dengan niatan lurus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini dinamakan bulan Sya'ban karena beberapa hal. Pendapat ulama dikatakan Sya'ban berasal dari kata sya'ibana, sya'abana, ya, yang berarti mencuat atau jelas. Ada juga yang mengatakan Sya'ban berasal dari kata syi'bu, dari kata syi'bu yang berarti jalan yang terjal di lereng gunung, dan Sya'ban itu merupakan jalan untuk menuju kepada Allah dengan melakukan amal-amal kebaikan. Ada juga yang mengatakan Sya'ban berasal dari kata sya'bu yang artinya menutup, menambal. Di bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menambal hati para hamba-hambanya yang rusak, dan di bulan itu hati-hati yang resah, hati-hati yang gundah akan mendapatkan siraman ketenangan dan kebahagiaan. Maka kita berharap juga dengan bulan ini kita ditambal kekurangan-kekurangan kita, ditambal hati kita yang rusak. Semoga Allah jadikan sebagai disirami dengan ketenangan dan kebahagiaan. Satu masa, satu waktu, itu dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Abbas al-Maliki, satu waktu itu menjadi mulia disebabkan adanya beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa itu. Peristiwa itulah yang menjadi dasar nilai yang diperhitungkan bagi masa-masa, bagi waktu-waktu tertentu tadi itu. Dan kadar kebesarannya, kadarnya besar kecilnya itu tergantung daripada peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Waktu dikatakan menjadi mulia karena nilai suatu peristiwa. 17 Agustus tuh ada nilainya nggak sebelum kemerdekaan? Biasa-biasa aja sebetulnya. Tanggalan yang emang ada di setiap tahun. Tapi dia menjadi besar. 17 Agustus itu menjadi besar bagi kita karena peristiwa besar yang terjadi di tanggal itu. Dan bulan Sya'ban adalah satu waktu yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka semakin kita terikat hati kita dengan kemuliaan di bulan itu, dengan bulan itu, artinya kita sedang mencantolkan diri kita dengan kemuliaan, dengan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah ya kita kaitkan hati kita, kita resapi apa-apa yang terjadi di bulan Sya'ban ini dengan peristiwanya, dengan pelakunya, dengan amalan-amalannya. Dan bulan ini adalah bulan yang tepat untuk kita memulai, sebelum nanti di bulan depannya insya Allah panjang umur, sehat walafiat, kita bisa mendapatkan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak lepas waktu-waktu kita ini dengan berusaha untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengajak orang, umat, untuk mengaitkan diri mereka dengan keutamaan di bulan ini, kita sedang melakukan satu amalan baik. Kita juga sedang melakukan amalan baik, ya. Dan itu merupakan salah satu bentuk pengagungan daripada tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam ayat apa itu? Apa? Ayatnya bagaimana? Man yu'adzim fi sya'airil wa man yu'adzim fi sya'air min sya'airillah fa huwa min taqwal qulub. Siapa orang sedang mengagungkan tanda-tanda syiar-syiar kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa min taqwal qulub, itu merupakan bagian dari ketakwaan hati. Jadi memuliakan bulan Sya'ban, memuliakan waktu, memuliakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, itu merupakan salah satu bentuk dari ketakwaan hati. Jadi jangan diremehkan peristiwa-peristiwa itu. Isra Mi'raj, siapa yang mengagungkan peristiwa Isra Mi'raj, itu merupakan salah satu bentuk amalan hati kita untuk membesarkan peristiwa yang memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kemarin itu sempat ada orang nyinyir, orang tuh nggak suka aja kalau ada orang memperingati Maulid, orang ada yang nggak suka. Memperingati Isra Mi'raj, ada orang yang nggak suka. Ntar memperingati Nisfu Sya'ban, ada orang yang nggak suka. Khususnya tentang Isra Mi'raj yang barusan kemarin. Saya punya kenalan, ada satu kenalan. Dia mengatakan bahwa dengan berdalih bahwa ini adalah dakwah tauhid. Kalau dengar kalimatnya mungkin ngeri ya, dakwah tauhid. Seolah-olah hanya itu saja dakwah tauhid. Dia mengatakan begini, kita dibilang tidak mempercayai bahwa Allah berada di atas. Tapi kenapa kita memperingati Isra Mi'raj? Kita percaya nggak Allah ada di atas, bertempat di atas? Ada yang percaya nggak kita? Allah nggak perlu tempat. Kalau Allah dibilang perlu terhadap tempat, sebelum tempat itu diciptakan, di mana Allah? Allah ada tanpa perlu tempat. Makanya kita berpendapat bahwa Allah nggak perlu tempat. Orang itu berpendapat bahwa Allah adanya di langit. Banyak orang sekarang berpendapat Allah itu ada di langit. Sebelum langit diciptain, Allah ada di mana? Kan begitu. Sedangkan langit adalah ciptaan Allah yang menciptakan. Nggak mungkin ciptaan ini mendahului penciptanya. Kan begitu. Nah, makanya kita tidak mempercayai Allah bertempat. Nah, dia berpendapat Allah itu tempatnya di atas. Allah itu tempatnya di atas. Tapi dia tidak merayakan Isra Mi'raj. Padahal Mi'raj menurut dia adalah Rasulullah SAW pergi ke tempat yang paling tinggi, yaitu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tembus langit ke-7. Sampai situ kita sepakat memang.
Tapi kita tidak berpendapat bahwa Allah memerlukan tempat itu. Dia bilang Allah katanya nggak percaya Allah bertempat. Tapi kenapa merayakan Isra Mi'raj? Kita aja, menurut dia nih, saya percaya bahwa Allah bertempat, tapi mereka itu tidak merayakan Isra Mi'raj katanya. Saya bilang ya salah memang pengertiannya Anda. Allah memang tidak bertempat. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu tidak ada kaitannya dengan tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau ada di atas, mau ada di mana, terserah Allah. Tapi Allah nggak bisa kita jelaskan dengan tempat, karena Allah terbebas dari tempat. Yang perlu arah itu kan makhluk. Kita ada di mana, si fulan ada di mana, menghadapnya kemana. Yang perlu makhluk, Allah nggak perlu. Allah nggak perlu. Makanya saya bilang yang salah ini pemahaman Anda. Anda berpendapat dua kesalahannya. Dia sudah berpendapat bahwa Allah perlu tempat, kemudian dia anggap Isra Mi'raj itu Rasulullah ke tempatnya Allah. Padahal salah. Rasulullah itu pergi ke atas untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kedudukannya Rasulullah itu ke tempat yang tinggi. Karena fitrahnya manusia menganggap sesuatu yang tinggi itu lebih mulia daripada dia. Jadi tidak diartikan secara literal. Dan kita memperingati Isra Mi'raj, yang kita peringati itu karena kebesaran peristiwanya, bukan karena Rasulullah bertemu dengan Allah di satu tempat. Bukan. Jadi ini perlu kita fahami bersama. Kita tidak mengagungkan satu waktu itu, atau kita tidak mengagungkan tempat itu karena waktu atau tempat itu sendiri. Tapi kita mengagungkan waktu atau tempat itu karena adanya keterkaitan dia dengan Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, kita juga wajib memuliakan. Begitu yang dibilang sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bilang tentang Hajar al-Aswad, kurang lebih maknanya, saya tahu engkau wahai batu hitam, Hajar al-Aswad, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Batu, tapi saya menciumnya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya mencium batu itu karena batu itu dicium sama Rasulullah SAW. Rasulullah mungkin nggak melakukan perbuatan yang sia-sia, nggak mungkin. Makanya batu itu mulia karena ada keterkaitannya dia dengan Allah dan Rasul. Karena dia dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun dia nggak bisa bawa manfaat, dia nggak bisa bawa mudarat. Tapi kita memuliakan batu itu, dan kita yang memuliakan, kegiatan kita memuliakan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang akan bisa membawa keberkahan buat kita. Keberkahan minimal, keberkahannya adalah hati kita dengan hatinya Rasulullah SAW sama-sama terikat dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu perlu untuk kita pahami kenapa kita merayakan hari-hari besar Islam. Kalau ada orang yang mempertanyakan tentang masalah itu, ya mungkin kecintaan dia sama peristiwa itu beda sama kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya yang memang mencintai kegiatan itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan satu aja nih. Nanti insya Allah pekan depan kita bahas lagi. Di bulan Sya'ban itu terdapat beberapa peristiwa yang besar, ya, yang karena itu peristiwa terjadi pada Rasulullah SAW, dan di situ ada nilai-nilai besar, maka kita wajib untuk mempelajarinya. Karena dengan kita mempelajarinya, kita jadi tahu. Dengan tahu, kita bisa menempatkan hati kita dengan benar, melihat, menilai peristiwa tersebut. Beberapa peristiwa yang terjadi
Yang pertama yang akan kita bahas adalah masalah perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat terjadi pada bulan Sya'ban. Rasulullah SAW ketika di Makkah, ketika beliau sholat, kan saat itu kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Jadi tempat posisinya Rasulullah SAW itu adalah posisi yang menghadap ke Ka'bah, yang di situ juga menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi satu sisi begini. Rasulullah nggak pernah sholat di posisi kanan, kiri, atau membelakangi Ka'bah ketika beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Jadi posisinya Rasulullah selalu menghadap Ka'bah, yang lurus menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW sangat menunggu-nunggu, sangat mendambakan kiblat itu bisa berpindah dari Baitul Maqdis kembali ke Ka'bah, ke Baitullah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat. Rasulullah itu sering melihat ke atas, sering menatap ke arah langit. Bukan berarti Allahnya itu ada di langit, tapi itu menandakan kerendahan hati seorang Rasulullah SAW. Fitrahnya manusia, ketika dia menghadap yang maha tinggi, dia menghadap yang maha agung, maka dia akan menengadahkan kepalanya ke atas. Begitu juga seperti kita berdoa, kan kita mintanya pasti tangan menghadap ke atas. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, telah melihat wajahmu wahai Rasulullah SAW mengarah ke langit, menengadah ke langit, maka sungguh, ini Allah tekankan, kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang engkau sukai. Kira-kira itu kalau kiblat sampai berubah, ini kedudukan Rasulullah SAW di mata Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ini ibu kota aja mau dipindah, itu mungkin dianggap satu prestasi besar. Dulu juga Jakarta itu kan bukan ibu kota dulu. Dulu pernah dari Jogja kemana lupa lah saya. Itu pelajaran sejarahnya ada. Tapi ini kiblatnya umat Islam dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keinginan hatinya Rasulullah SAW. Rasulullah nggak pernah ngomong. Dia hanya menengadah ke langit, mungkin dalam hatinya berucap, minta sama Allah supaya dikembalikan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kemudian, dan itu merupakan satu keistimewaan dari Rasulullah, ya, perpindahan kiblat itu. Dan kita juga mengagungkan peristiwa itu, bahwa bagaimana kedudukan seorang Rasulullah SAW di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain juga dibilang wala sawfa yu'tika fatarabah, dan wala sawfa yu'tika, dan kelak Allah Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau puas, katanya. Sampai engkau puas. Rasulullah itu kalau minta sama Allah pasti dikasih. Makanya ini kita berharap Rasulullah SAW cintanya sama umat, sama para umat Islam ini, itu luar biasa. Rasulullah dikasih 3 permintaan. Yang satu diminta, yang 2 diminta, yang ketiga disimpan sama Rasulullah SAW. Buat apa? Buat syafaat umatnya kelak. Dan syafaatnya Rasulullah itu bukan buat orang-orang alim, bukan buat orang-orang soleh, tapi buat umatnya yang melakukan dosa-dosa besar. Dan Rasulullah SAW nggak akan rela ada umatnya yang masih ada di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu di dalam bacaan Maulid itu juga disebutkan tuh ketika kita giat bagaimana Rasulullah itu mengutip sebuah hadis yang Rasulullah SAW selalu bersujud kepada Allah sampai disuruh angkat kepalanya, kemudian minta pasti akan dikabulkan sama Allah. Dikeluarkan umatnya sekian banyak dari neraka. Kemudian Rasulullah sujud lagi memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah
terdengar sebelumnya. Kemudian Allah suruh angkat lagi kepalanya, minta, kami berikan. Begitu seterusnya, sampai nggak ada lagi tersisa satu umat pun yang tersisa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selamatkan kita semua. Semoga Allah meneguhkan hati kita, menguatkan pendapat kita, supaya kita bisa teguh memegang jalannya orang-orang tua kita dulu, untuk bisa meneruskan jalan mereka, yang mana pandangan mereka itu, pendapat mereka itu punya silsilah, punya pandangan yang bersambung sampai kepada ulama-ulama sebelumnya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diselamatkan dari fitnah zaman, dari fitnah dajjal, dan kita diselamatkan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kemudian dibangkitkan bersama dengan Rasulullah SAW, menyeberangi shiratal mustaqim tanpa tergelincir satupun kaki kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dibangkitkan kelak dalam kita akan dikumpulkan di dalam surga Firdausil A'la tanpa hisab, tanpa fitnah. Dan kita juga doakan untuk ibunda daripada Pak Sis yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan, semoga Allah kembalikan kesehatannya, semoga Allah berikan beliau karunia umur panjang dalam sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, juga kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, handai taulan kita yang sedang sakit. Semoga Allah sehatkan. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifa'u birak shifaan la yugadiru sagaman wala alama ya kafi wa fi ya syafi wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisurul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna 'ala ladha ashrafna. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سن صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مني.